Siang teman-teman. Kalau di sini sih siang ya. BTW nih jelas nggak kameranya? Maaf ya soalnya storage HP aku full, jadi ngerekamnya pakai laptop dulu. Izin ya, izin. Anyway, balik lagi ke podcast Anak Kos edisi jajan apa lagi ya hari ini? Dengan aku, Nata. Mungkin buat penonton yang baru kali ini nih nonton podcast aku perkenalan singkat dulu ya. Jadi, aku adalah mahasiswa tahun pertama di Universitas Pajajaran, jurusan Manajemen Produksi Media di Sekolah Vokasi. Terus ya, sesuai nama podcastnya dan penampilan aku dan semua yang ada di kamera frame ini, aku ngekos guys. Dan di podcast Anak Kos ini, aku nge-share hal-hal yang kemungkinan besar bakal relate juga buat mahasiswa-mahasiswa yang ngekos. Nah, sekarang udah lebih tahu kan soal aku dan podcast Anak Kos ini. Masih ingat kan tadi di awal? Aku bilang hari ini mau bahas apa? Yap, benar. Sesuai judul, aku bakal bahas seputar jajan. Kalau aku sih jujur sebelum ngekos nggak begitu sering jajan. Karena kan makan tuh udah dimasakinnya sama mama. Terus juga kalau bekal ya udah dibawain ke sekolah sama mama. Bahkan dulu tuh aku sebenarnya termasuk orang yang males makan gitu. Nggak ada alasan spesifik sih, cuman kayaknya karena di rumah tuh disuruh makan mulu sama mama, jadi ada aja makanan di meja. Otomatis tuh aku nggak ngerasa butuh buat jajan di luar, apalagi aku sama mama juga hobi masak kan. Jadi ya pokoknya meja makan tuh nggak pernah kosong guys, selalu ada makanan. Tapi setelah ngekos, aku ngerasa diri aku tuh berubah banget. Di kos nggak ada yang ngurusin aku, nggak ada yang masakin aku, nggak ada yang ngingetin buat makan. Kalau di rumah pasti aku udah dipaksa tuh buat makan ya, karena males kan makan, udah dipaksa makan. Tapi di sini tuh nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nyuruh nyuruh, jadi sedih dikit. Jadi ini tuh semuanya berawal dari kelas kuliah yang pagi banget, 7.30. Itu pagi banget menurut aku ya. Jadi nggak ada waktu untuk masak sarapan. Ya karena itu jadi terpaksa dong buat beli makanan di luar, sarapan di luar gitu. Mestinya kan kalau beli nasi, ya kalau sarapan tuh ya beli nasi ya. Tapi pas aku mau beli sarapan tuh di sampingnya ada gerobak batagor. Tergiur lah, jadinya malah sarapan batagor. Ditambah lagi aku tuh selain aku males makan tuh, terutama males makan nasi. Entah mengapa jajanan di Nangor tuh kayak enak dan menggiurkan semua. Jadilah aku kerjaannya jajan mulu. Seiring berjalannya waktu aku nyadar kok kayak uang aku cepet banget ya habisnya. Ya iyalah kocak orang kerjanya jajan mulu. Tapi teman-teman sadar nggak sih selain isi dompet yang berkurang, apalagi yang berkurang kesehatan kita. Kita nggak tahu kandungan apa aja yang ada di jajanan itu kan. Kadar gula, garam, MSG, dan kandungan-kandungan lain tuh yang nggak baik untuk dikonsumsi secara berlebih. Aku yakin yang lagi nonton ini nih, pasti ada aja yang demen jajan sehari lebih dari 4 kali. Coba kita inget-inget guys, coba kita inget-inget poin ke-12 SDG. Responsible Consumption and Production. Ngerti nggak? Ya udah deh yang nggak paham bahasa Inggris. Jadi isi poin 12 itu tuh tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kita nih yang jauh dari orang tua nih, kita jauh dari orang tua, udah jauh, ya kita harus bisa jaga tubuh dan kesehatan. Kebiasaan jajan yang tadi itu tuh nggak sehat. Kandungan dari jajanan yang tadi tuh bisa bikin kita sakit. Misal deh tiap hari jajan es pisang hijau. Soalnya aku suka es pisang hijau. Apa nggak jadi diabetes tuh? Apa nggak jadi diabetes karena kan sirupnya banyak banget. Belum lagi kalau cara bikinnya nggak bersih. Bisa-bisa jadi sakit itu. Makanya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita konsumsi. Sayangin deh tubuh-tubuh kalian tuh. Masih sekitar 4 tahun lagi loh kita ngekos. Jangan sampai bikin orang tua khawatir anaknya kenapa-napa pas ngerantau. Ya pokoknya singkat cerita, setelah per es pisang ijoan dan perbatagoran itu, aku jadi berhenti dari kebiasaan jajan. Aku jadi lebih sering masak,
Karena kan ya lebih aman juga, bahan-bahannya dari aku sendiri dan jadinya lebih higienis gitu. Aku juga merasa lebih sehat sekarang karena kan makannya nasi. Bayangin aja deh, dulu aku bisa sehari tuh cuma makan batagor, indomie, pokoknya jajanan yang sejenis itu deh. Aku harap teman-teman juga bisa berubah ya, mulai dikurangin jajannya. Jajan tuh boleh banget kok guys, asal nggak berlebihan dan nyesuaiin isi dompet. Jadi itu untuk podcast hari ini, tepuk tangan dulu dong. Sampai jumpa di podcast anak kos edisi lainnya. Dadah!